Oke, sekarang kita akan belajar untuk aturan sin dan aturan cos ya. Oke, perhatikan segitiga ABC yang ada di sebelah kanan ibu ini ya. ABC ya, untuk A kecil ini adalah panjang rusuk yang menghadap sudut A. B kecil adalah panjang rusuk yang menghadap sudut B, sedangkan C kecil adalah panjang rusuk yang menghadap sudut C. Nah, sekarang kalau kita fokus di segitiganya ya, kita akan buat garis tinggi. Oke, kita buat dulu garis tingginya. Untuk aplikasi ini kalian bisa online ya, nggak perlu harus install. Kita bisa di geogebra.org. Di sini kalian bisa start kalkulator, di situ akan muncul sendiri, tapi koneksi internetnya harus ada. Jadi bagi yang tidak ingin install bisa langsung online. Nah, kita akan mencari garis tingginya. Oke, di sini ada perpendicular line. Kita klik aja di point C and AB. Nah, misalkan kita namai titik ini yang memotong di AB adalah titik D ya. Kita namai di sini titik D di sini. Oke, kita namai CD itu dengan M ya. Nah, sekarang kita fokus lihat pada segitiga ACD. Oke ya, ketik di sini, lihat segitiga ACD. Dia siku-siku di mana? Siku-siku di D. Oke. Siku-siku di D. Kita taruh sini aja ya. Siku-siku di D. Nah, kita akan cari sinus sudut A. Oke ya, cari sinus sudut A. Kita pakai bantuan equation di sini. Sinus sudut A. Kita langsung aja sudut A begitu ya. Bentar, harus sabar ini. Sin, oke, sin A ya. Sinus sudut A kita singkat aja dengan sin A begitu. Masih ingat sin ya? Sin itu apa? Depan miring, betul sekali, depan miring. Depannya siapa itu kalau segitiganya ACD? Depannya adalah CD, betul sekali, atau M. Oke, kita langsung M saja ya, boleh. M, miringnya siapa? Miringnya itu B. Oke, betul. Nah, kalau begitu ibu ingin mencari M. M itu sama dengan apa berarti? Kita aplikasikan ya. Errors. Oke. Berarti kalau sin A sama dengan M per B, berarti M sama dengan iya B sin A, betul sekali. Kita punya satu persamaan. Ini ya, kurang besar, ibu besarkan ya. Kita besarkan aja sampai 16 begini. Oke ya. Kemudian lihat segitiga BCD ya, perhatikan segitiga BCD. Ini kebesaran, masih ingat yang tadi ya, 12 aja. Perhatikan segitiga BCD, dia siku-siku di mana? Siku-siku di D, betul sekali. Siku-siku di D sama. Kalau kita akan mencari sinus B. Oke, kita akan cari sinus B. Sin B. Nah, sin B berarti ini ya. Depannya siapa? Depannya M sama, cuman miringnya iya, miringnya A. Oke, miringnya A ya. Berarti M sama dengan apa? A sin B. Oke. Kita punya dua persamaan. Nah, sekarang kita fokus di segitiga. Ibu akan buat ya garis tinggi yang ke ini, A ke BC. Oke ya, kita sembunyikan dulu untuk yang segmen M nya. Oke, poinnya juga kita buat, masih kan ya perpendikularnya ya. Coba mana ini perpendicular line, where are you perpendicular line? Mana ya? Ini dia. Oke. Titik A pada garis BC. Wah, mepet sekali ya di sini. Itu. Oke. Kita beri nama, misalkan kita besarkan ya. Kita besarkan. Kasih ke intersect ya. Bentar. Ibu besarkan biar kelihatan titiknya. Oke, kita kasih intersect garis ini dengan ini ya, titik itu dia.
titik E. Oke ya. Kecil ya. Tapi bisa kelihatan ya. Kita besarin aja, tidak apa-apa ya. Ini ada dua segitiga ya, ABE dengan AEC. Nah, dia siku-siku gitu. Kita kecilkan ini. Nah, segitiganya nggak apa-apa. Perhatikan segitiga AEB. Oke, ibu kecilkan ya. Ini karena hampir mepet ya, tapi sebenarnya dia tidak apa namanya, ini bukan geser aja nggak apa-apa. ABE kita kecilin aja, ini tuh big. Segitiga ABE ya, dia siku-siku di mana? Siku-siku di E ya, karena kita buat sengaja dia garis tinggi. Nah, sekarang kita akan cari sinus B-nya. Ya, sinus B-nya. Sinus B. Nah, sinus B pakai ABE berarti depannya siapa? Depannya AE ya. AE, oh kita kasih AE gitu aja nggak apa-apa ya. Karena kita pakai garis gitu. AE depannya siapa nih? Miringnya nih ya. Miringnya berarti C ya. Karena ini siku-siku di sini. Depannya AE, miringnya C. Oke, miringnya C. Yang C berarti otomatis AE-nya adalah C sin B. Oke. Kemudian kita segitiga ACE kita besarkan ya. Ini ada segitiga, ini kecil nih ya, tapi ini siku-siku ya, karena kita sengaja A itu tegak lurus BC. Oke. Perhatikan segitiga kebesaran ya Ibu ya. Ini aja, perhatikan segitiga ACE ya. ACE masih siku-siku di E. Kita akan cari sinus C nya. Oke, kita gini aja. Oke, sekarang untuk berikutnya perhatikan segitiga ACE ya, siku-siku di E, berarti sin C ya. Kita perhatikan sin C itu depannya adalah AE ya, karena AE itu dia tegak lurus dengan CE ya, depannya AE per B ya, miringnya B. AE sama dengan B sin C. Nah, dari 4 dan 5 kita peroleh B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, yang tadi, untuk persamaan 1 dan 2 yang tadi ya, B sin A, A sin B, itu juga kita bisa dapatkan persamaannya kalau kita jadikan pecahan begini. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B ya. A sin B ini A sin B, B sin A ini ya, sama aja ya, kan M sama dengan M. Oke, berarti ini sama ini setara. Sedangkan ini apa? AE sama dengan AE ya, AE sama dengan C sin B, AE sama dengan B sin C. Nah, B sin C sama dengan C sin B sama dengan AE. Bisa ya. Jadi dari persamaan 3 dan persamaan 4 kita bisa simpulkan bahwa untuk aturan sin segitiga itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi begini kalau kita lihat, oke, di segitiganya kita apa namanya, bentar, poinnya yang E mana ini ya, kita nggak usah ada dulu ya. Oke, nah artinya gimana Bu? Jadi kalau ada segitiga, nah, kalian diminta mencari panjang suatu segitiga diketahui dua sudutnya. Jadi kita bisa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi untuk aturan sin itu paling enggak kalian butuh dua sudut ya, dua sudut satu rusuk ya, itu. Nah, sekarang kita akan mencari rumus sinus juga, tapi yang segitiga tumpul ya, yang sudutnya tumpul. Ini kan sudutnya lancip ya, kita buat yang tumpul. Oke, sekarang untuk segitiga tumpul ya, perhatikan segitiga ABC ya, dia tumpul ya, sudut A nya dia lebih dari ya 90 derajat, lebih dari 90 derajat. Nah, sekarang untuk CD itu apa? Garis tinggi segitiga ABC, otomatis CD akan tegak lurus AB, betul sekali. Nah, kita akan mencari sin CAD, sudut ini ya. Nah, padahal sudut ini sama dengan apa sih? Sin 180 dikurangi A, betul sekali. Sin CAD depan miring, depannya CD, miringnya B. Oke.
sin 180 min A sama dengan sin A ya. Ini kita peroleh di video yang kemarin ya, di nilai sin di kuadran 2 itu sin A. Kita peroleh apa? CD per B sama dengan sin A, berarti CD nya B sin A. Oke, sekarang perhatikan segitiga CDB. Oke, CDB yang luas, CDB dia siku-siku juga di D. Nah, ibu ingin mencari sin B di sini. Sin B berarti depannya siapa? Depannya CD, miringnya A. Ya, berarti kita peroleh sin B sama dengan CD per A atau CD sama dengan A sin B. Dari 1 dan 2 kita peroleh A per sin A, B per sin B ya. A sin B ini, B sin A ini. Nah, sekarang kita akan buat garis tegak lurus dari A ke BC atau garis tingginya. Oke, kita konsentrasi ke segitiganya. Kita buat dulu garis tingginya. Oke, garis tingginya sebentar, garis tingginya cari ya. Ini Bu pakai online ya, jadi kalian yang males install bisa online aja ya, geogebra.org/kalkulator ya. Klik di poin A, kemudian klik di segmennya ya. Ini garis A itu garis yang tegak lurus dengan BC atau garis tingginya. Misalkan kita kasih nama titik potongannya adalah E gitu ya. Nah, AE itu tegak lurus BC, jadi segitiga AEB dan AEC itu segitiga siku-siku ya. Oke, sekarang kita kecilkan ya. Maaf ya berisik karena ibu tidak punya studio di sini. Nah, perhatikan segitiga ABE di sini siku-siku di E ya. Sin B berarti depannya AE, miringnya siapa? Miringnya C. Berarti AE sama dengan C sin B. Oke. Kemudian segitiga ACE yang sebelah sini atas ya, dia juga siku-siku di E. Sin C itu depan miring AE per B ya. AE sama dengan B sin C. Kita peroleh 4 dan 5. Oke, kita peroleh 4 dan 5. Berarti kalau kita bisa tulis B sin B sama dengan C sin C. B sin C ini, C sin B ini ya. Dari 4 dan 5, dari 4 dan 5, sorry, dari 3 dan 6. B sin B sama dengan C sin C. Kita punya A sin A, B sin B. Berarti kesimpulannya apa? A sin A per B sin B sama dengan C sin C. Jadi baik itu segitiga lancip maupun tumpul, aturan sinus berlaku ya. Jadi dihafalkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, itu dari rumus aturan sinus. Selamat belajar. Oke, sekarang kita akan belajar aturan cos ya. Nah, untuk di segitiga di kanan saya itu segitiga lancip ABC ya. Perhatikan segitiga ABC. Nah, kita akan buat garis tinggi C ke AB. Oke, kita konsentrasi ke sini. Kita akan buat garis tinggi C ke AB. Kok intersect, maaf, perpendicular line ya. C ke AD, kemudian titiknya baru intersectnya ini ke ini. Nah, titik D. Nah, ini kita lihat, perhatikan segitiga ACD dia siku-siku di D ya, karena dia garis tinggi. Kita buat tadi tegak lurus. Kalau kita mencari B kuadrat, kita pakai Pitagoras, berarti apa? Berarti AD kuadrat ditambah CD kuadrat ya. Kalau kita mau cari cos dari sudut A itu sama dengan apa? Samping miring, berarti AD per B atau AD sama dengan B cos A. Kita simpan dulu dua ini. Nah, kemudian kita lihat segitiga BCD atau BDC, dia siku-siku di D. Kita akan mencari A kuadrat, berarti A kuadrat sama dengan apa? BD kuadrat tambah CD kuadrat, padahal BD itu C dikurangi AD, betul kan? Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri. Nah, bahwa ketemunya A kuadrat sama dengan C min AD dikuadratkan plus CD. AD nya kita ganti dengan B cos A persamaan 2. Kemudian B kuadrat dari mana, Bu? Ini kan nanti jadi AD kuadrat tambah CD kuadrat. Nah, itu kan B. Jadi diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan mencari apa nih? OA. Oke, kita perhatikan dulu segitiga ABC.
kita tutup dulu ya ini ya. Oke, garis tinggi kita buat dari B ke AC. Tadi kan C ke AB, sekarang B ke AC. Kita buat garis tingginya. Oke, B ke AC. Nah, misalkan tadi kita F ya, kasih nama itu F, diklik aja nanti otomatis ya. Loh, F nya di sana. Sebentar. Nah, perpendicular line sama intersect ini sama sebentar. Kok ibu kalah ya? Sama ini. Oh, kok ini ya? Bentar. Jadi harus hati-hati kalau salah klik dia ini. Ibu pakai ini aja, AC sama nah, ketemu deh ya. Jadi hati-hati ya, karena nanti kalau kita sentuh di sini berarti seketiganya nanti. Lihat segitiga BEC. Oke, BEC dan BEA itu siku-siku di E ya. Ini BEC atau ABE atau BEA sama siku-siku di E. Kalau kita konsentrasi ke BEC ya, kita lihat A di sini, A kuadrat sisi miring ya. A kuadrat sama dengan apa? CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mencari cos C di sini, masih ingat ya, cos samping miring berarti CE per A, betul, atau CE nya A cos C. Sama seperti yang tadi yang di atas ya. Kemudian kita lihat segitiga yang sebelahnya ya, AEB atau ABE ya. C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah AE. AE itu adalah B dikurangi CE. Nah, ini ya, B dikurangi CE ya. Kalau kita kuadratkan ketemu B kuadrat min 2CE B ditambah CE, ini ada C kuadrat tambah BE. Lah, C kuadrat tambah B kuadrat itu kan apa? Sama dengan A kuadrat ya. Jadi kita masukkan di sini, kemudian CE nya adalah A cos C diperoleh. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, kemudian untuk yang ketiga tadi sudah A sama C, berarti sekarang yang B ya. Kita konsentrasi di segitiganya, kita ganti ya. Kita sembunyikan dulu. Mana tadi ya, ini ya. Oke. Nah, kita buat dari A ke tegak lurus BC ya. A tegak lurus BC. A tegak lurus BC. Nah, kita namai titiknya, kita bisa titik A dulu, baru ini set. Nah, F ya, dia otomatis ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah kasih nama titiknya, dia otomatis ya. ABF dan AFC ya, dibagi dua segitiga. Kita tahu F itu tadi siku-siku karena kita buat tegak lurus ya. Sama seperti tadi kita mencari C kuadrat. C kuadrat itu berarti apa? AF kuadrat tambah A kuadrat, atau BF kuadrat ya. AF kuadrat tambah BF kuadrat. Kemudian cari cos B nya, berarti samping miring, berarti BF dibagi C atau BF sama dengan C cos B. Kemudian satunya berarti segitiga AFC atau ACF ya. Kita cari B kuadratnya, berarti CF ini kan apa sih? A dikurangi BF ya. A dikurangi BF sama seperti tadi diperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC 2AC cos beta. Itu adalah rumus aturan cosinus. Nah, nanti kita akan membuktikan aturan cosinus tapi yang sudut segitiganya segitiga tumpul. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke segitiga tumpul ya. Tadi untuk yang lancip kita sudah membuktikan untuk aturan cos bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A ya.
Untuk B kuadrat ya sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah sekarang bagaimana Bu kalau segitiganya tumpul? Segitiganya tumpul, nah kita akan cari ini. Nah sekarang perhatikan segitiga ABC yang ada di kanan Ibu ini ya, ABC ya. C kecil apa masih ingat ya? C kecil adalah panjang rusuk yang berhadapan dengan sudut C. A kecil panjang rusuk yang berhadapan dengan sudut A, sedangkan B kecil adalah panjang rusuk yang berhadapan dengan sudut B. Oke. Karena dia tumpul, berarti garis tingginya ya kalau kita tarik dari C ya, C ke D, di mana D ini akan memotong perpanjangan AB. Ya, otomatis CDA itu siku-siku atau CDB ya, karena dia kita sengaja membuat untuk tegak lurus. Nah, sekarang untuk menunjukkan aturan cos juga berlaku di segitiga tumpul, perhatikan di sebelah kiri Ibu. Lihat segitiga ACD. Oke, yang kecil ini yang tambahan. ACD. Siku-siku di mana? Ya, siku-siku di D. Ya, berarti kita bisa lakukan Pythagoras di sini ya, bahwa B kuadrat sama dengan apa? AD kuadrat tambah CD kuadrat seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari cos A yang di sini, yang segitiga ACD itu kan sudutnya berapa sini? 180 dikurangi sudut DAC. Oh, maaf ini yang ini ya. Nah, sudut DAC yang ini. Nah, cos DAC AD per B. AD per B. AD per B ini ya yang mengapit. Kemudian kita plus B cos DAC. Padahal kita butuhkan kan bukan sudut DAC ya, tapi kan sudut A ini atau BAC. Lah BAC sama dengan apa Bu? Ya BAC sama dengan 180 dikurangi sudut DAC. Nah, seperti kalian lihat ini, kita perbesar saja. Nah, biar kalian lebih jelas. Nah, gedein lagi ya. Nah, segini. Jadi AD yang sama dengan B cos DAC, DAC nya kita ubah menjadi 180 min A. Ya, kita tahu 180 min itu berarti ada di kuadran. Iya, betul sekali, kuadran 2. Nilai cos kuadran 2 adalah negatif, berarti menjadi min B cos A. Bisa dipahami ya. Nah, kalian bisa buka lagi kalau lupa di bab yang lalu tentang kita nilai rasio trigonometri di kuadran 2 ya. Kalau sudah, lihat segitiga BCD. BCD siku-siku di mana? Siku-siku di D ya. Kita lebih luas lagi di sini. BCD bahwa apa ini mencari apa? BCD A. A kuadrat ini, A kuadrat sama dengan apa? BD atau DB kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, BD sendiri adalah C ditambah AD. Nah, atau AD ditambah C. CD-nya biarin, kita jabarkan menjadi AD kuadrat ditambah 2AD C kecil ditambah C kuadrat ya. AD kuadrat ditambah CD kuadrat siapa Bu? Dia adalah B kuadrat. Ya, kita udah hitung tadi yang di sini tadi ya. Bahwa B kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah C kuadrat. Jadi kita bisa gantikan atau substitusikan menjadi B kuadrat. Nah, AD ini kita tahu, ini sudah kita hitung. AD sama dengan apa Bu? Min B cos A. Ya sudah, kita kalikan aja 2 kali min B cos A kalikan C kecil. Nah, kalau sudah jadi ternyata diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Sama seperti untuk sudut lancip ya, Ibu lihat kan. View, maaf. Kita mana ini ya? Page layout di page layout mungkin ya. Gak lupa saya. Atau di home ya, yang split ya. Sebentar Ibu, tak keluarin aja nih. Kayaknya sih di view nih. Oh iya benar, kita split ya. Kita split. Dibawakan ke segitiga lancip. Yang A mana yang A? Nah, ini dia. Nah, ini yang sudut tumpulnya. Nah, ini sama ya. Di sudut lancip A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Di tumpul juga sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk aturan cos itu juga berlaku baik tumpul maupun lancip ya. Jadi intinya biar kalian mudah menghafal ya. Panjang sisi misalkan Ibu B begitu ya, sini otomatis sama dengan apa? Depannya siapa? Sudut B kan. Yang mengapit siapa? A dan C. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Kemudian kalau kita mau cari C ya, depannya sudut apa? Sudut C kan. Yang mengapit siapa? A dan B. Berarti A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Gampang ya ingatnya seperti itu. Ini untuk aturan
cosinus. Sedangkan untuk yang BC kuadrat caranya hampir sama dengan mencari A kuadrat. Silakan kalian cari sendiri ya. Oke, selamat belajar.